Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana cara membentuk kurva permintaan. Nah, sebelum itu marilah kita berkenalan dulu. Nah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Fahira Wahyuni Saputri, selanjutnya Friska Indri Palebangan, Reski Amelia, Husna, dan Elsa Sarah Rifani. Baiklah, langsung saja kita melangkah ke pembahasan materinya. Yang pertama itu, apa itu pengertian kurva? Nah, saya persilakan kepada rekan saya untuk memaparkan apa itu pengertian kurva. Baik, pengertian kurva. Kurva permintaan adalah representasi grafis dari hubungan antara harga suatu barang atau jasa dan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Kurva ini adalah alat penting dalam ekonomi untuk memahami dan memprediksi perilaku konsumen di pasar. Kurva permintaan biasanya digambarkan dengan harga pada sumbu vertikal Y dan kuantitas pada sumbu horizontal Z. Kurva permintaan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan harga atau faktor-faktor lain akan mempengaruhi kuantitas barang yang diminta. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai apa itu pengertian kurva. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan dibentuknya kurva permintaan. Nah, pada kesempatan ini yang akan membahasnya yaitu saya sendiri. Baiklah, langsung saja kita melangkah ke materi. Baik, langsung saja di sini kurva permintaan dibuat dengan tujuan untuk memvisualisasikan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Nah, gambaran grafis ini sangat penting dalam memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Dengan melihat kurva permintaan, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi hukum permintaan, yaitu kecenderungan konsumen untuk membeli lebih banyak barang ketika harga turun dan sebaliknya. Nah, kurva permintaan atau demand curve dibuat dengan beberapa tujuan penting dalam ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kurva ini menunjukkan berapa banyak barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Kemudian yang kedua yaitu mengilustrasikan hukum permintaan yang menyatakan bahwa harga naik, jumlah yang diminta akan turun, dan sebaliknya hubungan negatif. Kemudian yang ketiga yaitu membantu produsen dan pemerintah menganalisis perilaku pasar dan membuat keputusan berdasarkan data. Kemudian yang keempat yaitu memungkinkan perhitungan elastisitas permintaan, yaitu seberapa responsif jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Kemudian yang kelima, menjadi alat visual untuk memahami konsep seperti surplus konsumen dan pengaruh kebijakan ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu bersama dengan kurva penawaran, kurva permintaan membantu menentukan titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, perlu diketahui kurva permintaan itu sangat penting ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva keseimbangan konsumen. Nah, lebih lanjut saya persilahkan kepada rekan saya untuk memaparkan mengenai kurva keseimbangan konsumen. Selanjutnya, materi kurva keseimbangan konsumen. Dari segi pengertian, berarti bahwa kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Keseimbangan konsumen terjadi ketika kurva indifferent bersinggungan dengan garis anggaran atau budget line. Sedangkan budget line merupakan kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan sejumlah pendapatan tertentu. Nah, dalam menggambarkan budget line, diasumsikan konsumen menghadapi konsumsi untuk dua jenis barang. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat memperhatikan contoh soal di sini, di mana Ahmad memiliki anggaran Rp100.000 untuk membeli buku atau X dan pensil atau Y. Nah, harga buku sebesar Rp20.000 per unit, sedangkan pensil Rp5.000 per unit. Nah, teman-teman dapat memperhatikan kurva gambar di sini, di mana garis anggaran yang berwarna biru menunjukkan persamaan 4X ditambah Y sama dengan 20, yang berarti bahwa jika semua anggaran digunakan untuk buku, Ahmad bisa memperoleh 5 buku di saat Y sama dengan 0. Dan jika semua anggaran digunakan untuk membeli pensil, Ahmad bisa memperoleh 20 pensil ketika X sama dengan 0. Kemudian untuk kurva indifferent yang berwarna hitam, kurva indifferent ini bersinggungan dengan garis anggaran.
Kemudian untuk titik yang berwarna kuning ini atau titik keseimbangan dengan koordinat 3,8 yang menunjukkan bahwa Ahmad akan mendapatkan kepuasan maksimal jika membeli 3 buku dan 8 pensil. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa prinsip keseimbangan konsumen di mana kurva indiferen bersinggungan dengan garis anggaran. Nah, titik persinggungan ini merupakan titik di mana sulap kurva indiferen sama dengan sulap garis anggaran atau rasio harga, sehingga kepuasan konsumen optimal. Nah, dari pembahasan tadi, teman-teman sudah dapat menyimpulkan kan bagaimana kurva keseimbangan konsumen itu. Selanjutnya, kita melangkah ke materi membentuk kurva permintaan dengan bantuan analisis kepuasan sama. Untuk materi lebih lanjut, saya persilakan kepada rekan saya untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan poin selanjutnya. Jadi, bisa kita lihat pada slide, terdapat kurva permintaan pakaian, yang mana ini menunjukkan hubungan antara harga pakaian pada sumbu vertikal dengan jumlah pakaian yang diminta pada sumbu horizontal. Titik A pada kurva itu menggambarkan harga pakaian PA yang masih tinggi, sehingga jumlah pakaian yang diminta hanya berada pada titik Q. Kemudian, seiring dengan penurunan harga pakaian ke tingkat PB, jumlah pakaian yang diminta itu meningkat menjadi Q1. Titik C pada kurva menunjukkan harga pakaian sudah lebih rendah dibanding dengan titik B, sehingga jumlah pakaian yang diminta meningkat lebih banyak. Ini menggambarkan bahwa penurunan harga mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak pakaian. Kemudian, titik D menunjukkan harga pakaian yang paling rendah di antara semua titik yang ada pada kurva, sehingga jumlah permintaan pakaian mencapai titik tertinggi. Ini adalah gambaran yang paling jelas dari hukum permintaan, bahwa semakin murah harga suatu barang, semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. Semakin ke kanan kurva, harga semakin rendah dan kuantitas permintaan semakin tinggi. Kurva ini memiliki bentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang merupakan ciri khas dari kurva permintaan. Jadi, informasi dari grafik keseimbangan konsumen diubah menjadi bentuk kurva permintaan yang secara khusus menunjukkan bagaimana perubahan harga itu mempengaruhi jumlah permintaan pakaian. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, setelah selesainya pembahasan mengenai membentuk kurva permintaan dengan bantuan analisis kepuasan yang sama, selanjutnya kita melangkah ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini saya persilakan kepada rekan saya untuk menjelaskan kepada teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus kurva permintaan produk minuman energi PowerMax. Nah, pada PT Vitality adalah perusahaan yang memproduksi minuman energi PowerMax untuk menentukan strategi harga yang optimal. Perusahaan mengumpulkan data permintaan selama 6 bulan terakhir dengan harga yang bervariasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya harga dan jumlah permintaan 6 bulan terakhir. Analisis kurva permintaan dari 20.000 ke 18.000, di mana di sini mengalami penurunan sebesar 10%. Nah, selanjutnya permintaan meningkat dari 500 ke 700, di mana ada kenaikan pada permintaan sebesar 40%. Selanjutnya, elastisitas harga, di mana 40% dibagi dengan 10% sama dengan sangat elastis. Jumlahnya 4 bisa dikatakan sangat elastis. Selanjutnya, dari 12.000 ke 10.000, di mana mengalami penurunan sebesar 16,7%, di mana permintaan meningkat dari 1.500 ke 1.900 botol, di mana kenaikan tersebut sebesar 26,7%. Nah, elastisitas harganya dari 26,7% dibagi 16,7% sebesar 1,6, di mana bisa dikatakan elastis. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kurva permintaannya, di mana gambar di samping menunjukkan kurva permintaan minimum energi PowerMax dengan hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan, di mana penjelasan kurva tersebut, di mana sumbu X jumlah permintaan dalam botol per bulan, di mana sumbu Y harga dalam rupiah. Nah, titik-titik data menunjukkan kombinasi harga jumlah permintaan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dan dari kurva ini terlihat bahwa ketika harga menurun, jumlah permintaan meningkat, yang sesuai dengan hukum permintaan PT Vitality. Dapat menggunakan analisis ini untuk menentukan strategi harga optimal agar mendapatkan pendapatan maksimal.
Nah, dari contoh soal tadi, teman-teman sudah paham kan bagaimana cara membentuk dan menghitung serta menganalisis kurva permintaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.